selamat pagi adik-adik PKPT. Apa kabar semuanya? Sehat? Puji Tuhan. Walaupun dalam masa pandemi yang kita hadapi sekarang ini, kita tetap semangat. Walaupun kita belum bisa bertatap muka secara langsung seperti ibadah hari Minggu seperti biasa, tapi kakak harapkan semuanya tetap semangat untuk mengikuti ibadah melalui media online dan tetap bersemangat untuk memuji Tuhan, bersemangat menerima firman Tuhan. Dan sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita mempersiapkan hati kita bersatu dulu sejenak, dan kita akan memulai ibadah ini dengan mari sama-sama kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur bahwa penyertaan Tuhan sampai pagi hari ini boleh kami terus rasakan dalam hari dan lepas hari. Boleh kami lalui setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami bersama dengan Tuhan Yesus. Di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami percaya tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menjaga dan menolong kami, sehingga kami boleh melalui hari demi hari hanya karena kasih setia Tuhan dan hanya karena kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, melalui media online ini Tuhan, kami tetap Engkau izinkan beribadah bersama-sama dengan kakak Layan dan teman-teman PKPT yang lain, sehingga kami boleh bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan, menerima firman Tuhan, dan kami boleh berjumpa dengan teman-teman di media online ini. Melalui ibadah ini Tuhan, kami percaya bahwa hadirat-Mu akan hadir di tengah-tengah kami. Saat ini Tuhan, kami boleh membawa ibadah kami pada pagi hari ini, ibadah berkat ini ke dalam tangan kuasa Tuhan, sehingga Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Apapun Tuhan yang boleh kami dengar, apapun yang boleh kami terima melalui firman Tuhan, biarlah menjadi suluh langkah kaki kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk penyertaan dan anugerah-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Engkau semakin menguatkan iman kami melalui ibadah ini, walaupun kami tidak bisa bertatap muka secara langsung. Semua itu hanya karena kasih setia Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita angkat pujian untuk kita boleh memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 3, kami puji dengan riang bait yang pertama dan kedua. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi di sinar-Mu menyerap. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Iya teman-teman, kini saatnya kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari Minggu ini. Kita mau melandasi pembacaan dan perenungan firman dari Hagai. Kitab Hagai pasalnya yang pertama, ayat pertama sampai 7. Ayo, kitab Hagai di mana? Perjanjian Lama, betul. Kitab Hagai, Hagai pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ke-7. Sudah dapat? Oke, kakak tunggu. Agak susah ya karena jarang ya kitab ini ya. Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 7.
Oke, sudah kalau sudah dapat. Mari kita membiarkan Alkitab kita terbuka dan kita satu di dalam doa. Kita berdoa ya teman-teman ya. Tuhan, kini tiba saatnya kami merenungkan firman-Mu sebagai teruna-teruna Tuhan yang rindu untuk mau mendengar apa yang menjadi kehendak-Mu dan boleh melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Kami memohon Roh-Mu yang kudus membuat hati kami seperti tanah yang baik, sehingga ketika benih firman Tuhan ditaburkan, benih itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan berbuah bagi kami yang mendengar dan bagi kami juga yang berbicara. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Hagai pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai dengan 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan juga melakukannya. Haleluya. 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 Teman-teman, saat ini ketika udah terbiasa ibadah dari rumah, gimana rasanya? Kakak mau tanya nih sekarang. Mungkin ada yang merasa sekarang kalau ternyata, wah, Tuhan bisa aku jumpai ya di rumah ya. Ternyata nggak harus aku ke gereja setiap minggu, tapi di rumah, dalam kesendirianku ketika aku beribadah, ketika aku berdoa, atau bersama dengan keluarga, ternyata Tuhan dapat dijumpai. Pengalaman kita karena pandemi ini membuat kita mungkin sebagai generasi muda nggak terlalu anggap penting gedung gereja. Kenapa? Karena tadi, bukan karena dia nggak penting, karena dia nggak berguna ya teman-teman, tapi karena kita sadar sekarang kalau Tuhan bisa dijumpai dalam kehidupan kita, di rumah kita, bahkan di kamar kita, ketika berdoa, ketika beribadah setiap minggunya, termasuk juga beribadah sekarang, ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna virtual. Nah, tapi enggak teman-teman, menurut umat Israel waktu itu. Buat umat Israel waktu itu, bait Allah itu penting. Karena itu bukan cuma sekedar bangunan, bukan cuma sekedar tempat berkumpul, tapi tempat di mana Tuhan menyatakan kehadirannya. Mungkin kalau zaman sekarang mirip-mirip lah sama opa-oma kita, sama mama papa kita yang udah tua, yang sangat memandang begitu berharganya gedung gereja. Ya, kesian ya, sekarang opa-oma harus ikut kita karena usianya yang rentan, harus ikut kita untuk ibadah di rumah. Tapi coba deh tanya ke opa-oma teman-teman atau mama papa. Mama papa mungkin nggak terlalu jauh ya umurnya ya, tapi ke opa-oma teman-teman, pasti di dalam hatinya opa-oma sangat rindu untuk datang ke gedung gereja. Nah, mungkin mirip-mirip kayak gitu teman-teman. Umat Israel saat itu sangat mengidentikan kehadiran Tuhan dengan adanya bait Allah. Jadi kalau bait Allah itu hancur, wah, itu sangat begitu memukul kehidupan bangsa Israel, teman-teman. Karena disitulah Allah diimani hadir di tengah-tengah umat. Nah,
Di teks yang kita baca saat ini, waktu itu bait Allah hancur, teman-teman. Bait Allah yang dibangun oleh Salomo hancur karena Babel menyerang Israel. Babel menyerang Israel dan menghancurkan bait Allah. Dan kita ingat apa peristiwanya? Umat Israel dibuang. Nah, tapi kemudian Tuhan memakai Raja Persia yang kemudian mengalahkan beberapa penguasa waktu itu termasuk Babel, menggunakan Raja Persia yang namanya Darius untuk akhirnya membawa kembali umat Israel pulang ke tanahnya. Dan ketika umat Israel pulang ke tanahnya dan melihat bait Allah hancur, maka apa yang seharusnya pertama-tama dibangun? Ya bait Allah. Karena disitulah umat merasakan kehadiran Tuhan. Nah, tapi nyatanya enggak, teman-teman. Waktu itu umat Israel memang udah punya niatan nih untuk bangun bait Allah. Tapi ada lawan dari umat Israel waktu itu, dari orang-orang Israel yang kembali dari tanah pembuangan itu, ada lawan mereka yang mencoba untuk menggagalkan, menghancurkan atau menghambat pembangunan bait Allah. Akhirnya karena hambatan itu umat Israel ya kemudian menunda pembangunannya dan kemudian lebih memilih untuk mengerjakan berbagai hal lainnya, berbagai urusan hidup lainnya, dan kemudian pembangunan bait Allah jadi terhambat, jadi ditunda. Nah, di kondisi kayak gitu teman-teman, Nabi Hagai hadir menegur bangsa Israel. Karena Nabi Hagai melihat umat Israel sibuk dengan urusannya sendiri. Umat Israel sibuk untuk urus ini dan itu, tapi lupa bahwa bait Allah di mana Tuhan hadir, tanda kehadiran Tuhan tidak akhirnya dilanjutkan untuk dibangun. Nabi Hagai akhirnya menegurnya dan melihat kalau kamu tidak bangun bait Allah yang adalah tanda kehadiran Allah itu, maka segala usahamu sekarang, membangun hidupmu, membangun keluargamu, membangun perekonomianmu akan sia-sia. Kita bisa lihat ya di ayatnya yang ke-6, coba teman-teman baca. Orang yang menabur banyak akan bawa pulang hasil sedikit. Padahal dia udah menabur banyak, tapi bawa pulangnya hasil sedikit. Terus kemudian orang makan, tapi nggak kenyang-kenyang. Terus kemudian orang minum, tapi nggak puas, masih terus haus. Orang berpakaian, tapi badannya tidak sampai panas. Artinya pakaiannya nggak guna. Dan orang yang bekerja untuk upah, menaruh upahnya di pundi-pundi yang berlubang. Sia-sia semuanya menurut Nabi Hagai. Semua apa yang dilakuin umat Israel waktu itu sia-sia. Karena bait Allah yang adalah tanda kehadiran Tuhan belum dibangun. Belum ada niat umat Israel untuk membangun kembali bait Allah itu. Tapi yang terpenting teman-teman, kalau kita tarik ke konteks kita saat ini sebagai turunan-turunan Tuhan, yang mungkin tadi gak terlalu gimana-gimana lagi soal gedung gereja, karena kita udah merasakan Tuhan hadir di dalam setiap saat, di dalam segala tempat dan segala macamnya. Yang terpenting yang mau Nabi Hagai bilang sebenarnya bukan gedung semata-mata gedungnya, bait Allah semata-mata baitnya. Enggak, teman-teman. Yang Nabi Hagai mau bilang adalah usaha kamu membangun bait Allah menunjukkan bahwa kamu punya niatan, kamu punya hati yang mau menghadirkan Tuhan di dalam hidupmu. Maka sebagai umat Tuhan saat ini yang sudah mungkin gak terlalu gimana-gimana sama gedung gereja, atau sekarang kita udah menghayati bahwa gereja itu kita nih, kakak, teman-teman, dan teman-teman lainnya, kan ada lagunya ya. Aku gereja, kau pun gereja. Jadi buat kita yang sekarang udah nganggap kalau gereja itu bukan semata-mata cuma soal gedung, cuma soal baitnya, tapi soal orangnya, firman Tuhan hari ini mau bilang bahwa kehadiran Tuhan itulah yang mau ditekankan Nabi Hagai untuk terus-menerus dihadirkan di dalam hidup kita. Agar hidup kita nggak jadi sia-sia, agar usaha kita nggak jadi sia-sia. Karena kenapa? Karena ternyata Tuhanlah yang menjadi sumber segala sesuatunya. Ini mengingatkan kita teman-teman, untuk kita sekarang
Di tengah-tengah capeknya kita mati-matian untuk belajar, cari waktu yang tepat untuk ngerjain tugas dan segala macamnya. Jangan lakukan itu sendirian. Karena tanpa Tuhan, semua yang kita lakukan adalah sia-sia. Kita diajak kembali oleh Nabi Hagai untuk terus melibatkan Tuhan dalam segala aktivitas kita. Dengan apa? Dengan berdoa, misalnya hal simpel yang bisa kita lakukan. Dengan membaca Alkitab. Kita minta Tuhan, tolong nyatakan terus apa yang menjadi kehendak-Mu bagi diriku. Atau dengan apa? Dengan cara lain juga, misalnya mungkin dengan bersekutu bersama dengan keluarga, atau dengan ikut IHMPT virtual. Tadi bukan cuma soal itu, tapi soal bagaimana kita mengandalkan Tuhan setiap saat. Kita terus memohon Tuhan hadir dalam segala hal yang kita kerjakan. Dengan begitu segala upaya kita gak jadi sia-sia. Karena kenapa? Karena Tuhan yang kita hadirkan, karena Tuhan yang kita libatkan dalam aktivitas kita, membangun kita untuk bersemangat, untuk mengerjakan secara maksimal apa yang Tuhan percayakan. Minggu lalu teman-teman, kalau Tuhan hadir di dalam hidup kita, kita bukan cuma sekedar merasakan kehadirannya, merasakan tenang, merasakan damai, tapi kita didorong untuk punya semangat, untuk dapat bekerja secara maksimal, secara totalitas, mengerjakan studi kita dengan baik-baik, dengan maksimal, dengan sebisa mungkin, karena kita percaya bahwa itu semua Tuhan anugerahkan. Jadi, kalau kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita, kalau kita menghadirkan Tuhan dalam hidup kita, kita tahu bahwa hidup ini bukan cuma sekedar hidup numpang lewat, tapi hidup yang sangat berharga, hidup yang sangat sia-sia untuk dibuang begitu aja. Untuk itu, hidup ini ketika kita hadirkan Tuhan, ketika kita melibatkan Tuhan, kita bisa mengerti betul bahwa oke, aku hidup cuma sekali. Ada ya istilah kerennya, you only live once. Untuk itu jangan sia-siain. Jangan sia-siain untuk cuma kesenangan kita. Jangan sia-siain untuk ngelakuin hal yang mungkin buang-buang waktu kita, tapi melakukan juga apa yang baik dan apa yang berguna. Tuhan memberkati kita. Amin, teman-teman. Saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik, mari kita berdoa setiap hari. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah Bapa yang boleh kami sapa dalam nama Anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan boleh menyertai kehidupan kami hari lepas hari, dan Kau boleh izinkan kami Tuhan untuk bersatu hati di sini untuk boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, melalui Kakak Putra kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh membaca dan merenungkan Tuhan, sehingga kami boleh mendapat petunjuk dalam kehidupan kami, sehingga kami semakin dikuatkan di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, di mana kami tidak bisa melakukan aktivitas kami seperti hari-hari biasa. Tetapi melalui firman-Mu Tuhan, Kau menguatkan iman kami, sehingga kami boleh terus melangkah dengan semangat dan sukacita, dan semua itu hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena adik-adik PT yang saat ini boleh bersekolah dari rumah. Kau mampukan mereka satu persatu Tuhan untuk boleh melalui masa-masa sekolah di rumah ini dengan penuh semangat. Sekalipun Tuhan begitu banyak hambatan dan kesulitan yang mereka hadapi melalui media online yang harus mereka lalui, kami percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menolong dan menguatkan, sehingga adik-adik PT di tempat ini Tuhan boleh melalui sekolah dari rumah ini dengan penuh sukacita dan tetap berprestasi, memberikan yang terbaik untuk apapun yang mereka jalani saat ini, sehingga boleh menjadi kebanggaan orang tua.
Bapa dalam surga, kami berdoa juga Tuhan untuk gereja kami, GPIB Galilea Cilacap, kiranya Engkau berkati dari Ibu Pendeta dan keluarga, majelis penatua diaken, yang boleh bekerja sama untuk terus menyediakan pelayanan-pelayanan Tuhan di masa pandemi COVID-19 ini. Engkau mampukan Ibu Pendeta dan para majelis Tuhan untuk memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga jemaat di GPIB Galilea Cilacap tetap terus merasakan kasih setia Tuhan melalui ibadah yang mereka lakukan dan mereka hadapi. Sekalipun kami harus terus berhati-hati dan menjaga kesehatan kami, mengikuti protokol kesehatan, sehingga jemaat GPIB Galilea Cilacap beserta dengan Ibu Pendeta, majelis dan keluarga melalui pandemi COVID-19 dengan penuh sukacita, sehingga kasih setia Tuhan terus menguatkan iman kami sekalipun kami tidak bisa bertatap muka secara langsung beribadah di gereja ini. Bapa dalam surga, kami juga mendoakan bangsa dan negara kami Tuhan, bangsa Indonesia. Kiranya Engkau berkati dari Bapak Presiden, para menteri, dan juga jajarannya, anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di pemerintahan. Dari pusat sampai di kota Cilacap ini, Engkau mampukan mereka Tuhan untuk membantu kami, untuk menolong kami, untuk memberikan pelayanan kepada kami semua sebagai warganya melalui masa-masa yang sulit ini, untuk kami tetap bertahan dan tetap mengucap syukur bahwa penyertaan Tuhan menyertai bangsa dan negara kami, sehingga bangsa dan negara kami juga memampukan para tenaga medis untuk menyelamatkan orang-orang yang berada di dalam rumah sakit ataupun di rumah-rumah yang isolasi mandiri, sehingga mereka tetap semangat untuk sembuh, tetap semangat untuk bisa keluar dari COVID-19 ini dengan sukacita, dan semua itu hanya untuk kasih setia Tuhan dan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya tenaga medis dari dokter, perawat, dan tenaga kebersihan di rumah sakit Tuhan juga kuatkan, hibur keluarga mereka, kuatkan kehidupan mereka. Dan ketika mereka semua boleh bersukacita melalui COVID-19 ini dengan selamat, semua itu hanya campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami, bangsa dan negara ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam PKPT ini. Sekalipun kami tidak bisa bertatap muka secara langsung melalui media online ini, Tuhan mampukan kami menyapa teman-teman kami, kakak-kakak layan yang lain, adik-adik PT, serta kakak PT yang lain Tuhan, sehingga dengan sukacita kami tetap bersekutu melalui media online ini, dan kami boleh mendapatkan begitu banyak berkat, begitu banyak sukacita, begitu banyak anugerah, sehingga menguatkan iman kami walaupun kami berjauhan, sehingga kami bisa saling mendoakan dan kami boleh saling mengingatkan, dan pada akhirnya semua itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Di atas semua itu, ampunkan segala dosa yang telah kami lakukan Tuhan, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, melalui perkataan dan pikiran kami, sehingga kami terus melangkah dalam kasih setia Tuhan dengan iman percaya kami kepada Tuhan, dan menaruh segala harapan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan, sehingga kami boleh melalui masa-masa yang sulit ini dengan penuh sukacita. Bapa dalam surga, doa yang jauh dari sempurna ini boleh kami alaskan di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik PT, sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, Kak Ivon kembali ingatkan untuk persembahan ibadah PT pada pagi hari ini boleh dititipkan kepada orang tua, untuk kemudian orang tua serahkan ke kantor gereja untuk kita bisa gunakan untuk pelayanan di rumah Tuhan ini. Sebelum kita akhiri, kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 257, Aku Gereja, Kau Pun Gereja, bait yang pertama. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah
pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Kita berdoa bagi persembahan kita, sekaligus juga berdoa menutup ibadah ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat yang Engkau berikan dalam hidup kami. Tolong kami untuk terus menghadirkan Engkau, melibatkan Engkau dalam segala hal, dalam keputusan kami, dalam segala hal yang kami kerjakan. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan persembahan ini sebagai tanda kami juga untuk terus berserah kepadamu ya Tuhan, dan terus juga mau untuk menghadirkan Engkau dalam setiap hidup kami, melibatkan Engkau dalam segala usaha yang kami kerjakan, supaya akhirnya kami tahu bahwa hidup kami ini bukan hidup yang sia-sia, hidup yang tanpa makna, tapi hidup yang berharga, sehingga kami juga ditolong untuk dapat mengerjakan segala sesuatunya dengan baik, dengan maksimal, dan dengan totalitas. Karena kehadiran-Mu membawa semangat kepada kami, membawa pengharapan kepada kami, membawa arti hidup bagi kami. Untuk itu kami memohon berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ya, ibadah kita telah selesai. Selamat beribadah di rumah masing-masing, di aktivitas kita masing-masing, karena ibadah yang sejati itu ibadah kita ketika kita melakukan aktivitas dengan baik, dengan totalitas, dan dengan menghadirkan Tuhan di dalamnya. Selamat beraktivitas kembali ya teman-teman. Selamat hari Minggu. Titip salam buat papa dan mama teman-teman. Tuhan memberkati.